Iya, kebangkitan Kristus masih terus diperbincangkan. Ada yang pro, lalu ada yang kontra. Mereka yang kontra biasanya tidak mengakui peristiwa tersebut. Mereka mengatakan itu tidak benar-benar terjadi. Ya, ada banyak teori-teori yang dimunculkan. Dan ini memang sudah berlangsung berabad-abad. Misalnya, para skeptik itu mengkritisi hal tersebut dengan mengatakan bahwa ada teori yang mereka sebut sebagai jasad yang dicuri. Jadi Yesus waktu mati masuk dikuburkan lalu kemudian dicuri mayatnya itu. Ada juga teori pingsan, teori kubur yang salah dan sebagainya. Nah, semua itu mereka gunakan untuk memborbardir iman Kristen yang mengakui tentang bukan hanya penyalipan kematian tapi juga bahkan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Nah, itu bukan hanya diyakini oleh para skeptik yang menolak kebangkitan Yesus, bahkan di kalangan internal Kristen sendiri ada juga yang tidak mengakui peristiwa tersebut. Misalnya dulu itu dikenal dengan seorang yang bernama Yohanes Rahmat, ya kan? Dia dulu dosen, lalu doktor juga, mengajar di STT Jakarta, tapi kemudian menganggap peristiwa tersebut sebagai metafora, kebangkitan Yesus itu sebagai metafora. Nah, dalam sebuah tulisannya, Yohanes berkata, jika sisa-sisa jasad Yesus memang ada di bumi ini, maka kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga tidak bisa lagi dipahami sebagai kejadian-kejadian secara objektif, melainkan sebagai metafora. Dan dia mengklaim atau ada anggapan bahwa ada jasad Yesus yang ditemukan, sehingga cerita atau yang ditampilkan oleh Alkitab itu hanya bersifat metafora saja, bukan sesuatu yang benar-benar terjadi. Dan dia mengatakan bahwa Yesus bangkit, ya, tetapi bangkit di dalam memori dan pengalaman hidup, dihadiri dan dibimbing oleh Roh-Nya. Jadi kebangkitan dan kenaikan tidak harus membuat jasad Yesus lenyap dari makamnya. Itu menurut si Yohanes Rahmat. Nah, saudara sekalian, memang sangat mengherankan karena Yohanes itu dulunya adalah seorang pengajar teologi, bahkan dosen, tapi bisa memunculkan pernyataan seperti itu memang sungguh mengherankan. Padahal data kitab suci begitu jelas menceritakan tentang kebangkitan daripada Yesus Kristus. Nah, memang kita bisa dengan gampang melihatnya dalam Alkitab. Misalnya Matius mencatatnya di dalam pasal 28 ayat 1-20, lalu Markus mencatat di seluruh pasal 16, lalu Lukas di pasal 24 ayat 1-50, Yohanes mencatat di pasal 20 ayat 1-29 dan pasal 21. Jadi seluruh kitab Injil mencatatnya. Kemudian Rasul Petrus juga mengakui dalam Kisah Rasul 1 ayat 22 bahwa dia adalah saksi daripada kebangkitan Yesus Kristus. Itu terus dilanjutkan di dalam Kisah 2 ayat 24, di mana Petrus dengan lantang berkata, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Maka seluruh peristiwa kebangkitan Yesus ini bukan hanya terjadi di angan-angan para murid atau bersifat rohani saja seperti yang dikatakan oleh Yohanes Rahmat. Para murid, perempuan-perempuan dan semua orang-orang di sana pada waktu itu tidaklah sedang berimajinasi atau berhayal. Sama sekali tidak. Tapi mereka benar-benar merasakan kehadiran Yesus secara fisik. Thomas, ya, bahkan waktu dia tidak mau percaya tentang kebangkitan Yesus, lalu kemudian Yesus menampakkan kepada dia, lalu apa yang terjadi? Yesus berkata, Thomas, taruhlah jarimu di sini, ya, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi. Dalam itu diceritakan dalam Yohanes pasal 20 ayat 27, dan Thomas akhirnya Alkitab mencatat percaya oleh karena Yesus yang menyatakan diri, menampakkan diri kepada dia ketika dia bangkit. Nah, ini yang terjadi, dan itu sekali lagi bukan sesuatu yang bersifat metafora, karena jelas Thomas, para murid semua menyaksikan kebangkitan Yesus menurut data teks suci. Bahkan Rasul Paulus di sepanjang hidupnya seringkali bersaksi tentang kebangkitan daripada Yesus. Kita bisa melihat Kisah 17 ayat 2-3, 1 Korintus 15 ayat 3-4,
Dan Paulus bahkan mencatat bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus sesuatu yang sangat penting. Dan hebatnya, kebangkitan Yesus itu sudah dibuatkan 1000 tahun sebelum kelahiran Yesus, ya kan? Misalnya dalam Mazmur 16 ayat 10, ini adalah Mazmur Daud, dan dia berkata, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ini adalah nubuat untuk Yesus, dan kitab suci mencatat tidak selamanya Yesus akan berada di dalam alam maut, alam kubur, ya, dalam kuburan, tetapi dia tidak akan dibiarkan ada di sana. Maksudnya dia akan nanti bangkit atau dibangkitkan di sana. Nah, itu kesaksian kitab suci, dan kalau ada orang yang menentang hal tersebut, termasuk orang-orang di dalam internal Kristen, Yohanes Rahmat dan sebagainya, itu sama saja mereka tidak percaya kepada data yang ditampilkan oleh firman Tuhan, Alkitab, gitu ya. Nah, tapi memang untuk membungkam para skeptik, tentu saja mereka tidak akan mengakui kebenaran Alkitab, karena itu kan bukan kitab suci mereka. Misalnya orang-orang non-Kristen, orang Muslim dan sebagainya, mereka tentu lebih percaya kitab mereka yang mencatat bahwa Yesus itu tidak mati di salib, apalagi dia bangkit, tidak mungkin itu. Dan pasti mereka lebih percaya kepada kitabnya mereka. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan jawaban yang telak kepada mereka? Nah, tentu saja pendekatan sejarah itu bisa kita gunakan. Bukan berarti Alkitab harus didukung oleh fakta sejarah dulu baru dia menjadi benar. Tidak seperti itu, ya. Tetapi seringkali memang orang-orang non-Kristen yang tidak mengakui kebenaran Alkitab, ya sudah, kalau begitu kita sama-sama tutup aja kedua kitab kita ini. Kita tutup Alkitab, tutup juga Quran Anda, lalu mari kita datang kepada sejarah untuk menentukan apakah Yesus bangkit dari kematian atau tidak. Dan saudara sekalian, kekristenan itu bukanlah sebuah agama atau kepercayaan yang dibangun di atas dasar mitos atau hayalan atau imajinasi atau dongeng. Kekristenan itu adalah sebuah keyakinan yang didasari pada fakta, kepada fakta, ya. Misal saja ada orang yang tidak percaya, atau orang-orang liberal biasanya tidak percaya akan perbuatan ajaib daripada Yesus Kristus, mujizat-mujizat yang dilakukan. Nah, kita bisa menunjukkan bahwa ada kesaksian-kesaksian orang-orang Yahudi di abad-abad awal itu, seperti Eliezer bin Hirkanus yang hidup tahun 95 Masehi, yang berbicara tentang kemampuan ajaib Yesus, atau bahkan kita bisa merujuk pada Julian the Apostate, seorang kaisar Roma, penentang Kristen terhebat di zamannya, yang juga mengakui kuasa mujizat Yesus. Jadi bahkan orang-orang yang non-Kristen pun mengakui Yesus sanggup melakukan mujizat. Itu semua ada data sejarahnya. Nah, bagaimana dengan kebangkitan Yesus dari kubur? Apakah dongeng ataukah dinyatakan juga dalam sejarah? Nah, memang ada kelompok tertentu yang menganggap seperti saya katakan tadi, ya, Yesus itu tidak mati di salib dan karena itu dia tidak bangkit, ya. Biasanya kelompok Muslim mengatakan demikian. Tapi apakah memang benar demikian? Nah, mari kita kembali kepada sejarah untuk menentukan kebenarannya. Nah, saudara bisa memiliki beberapa buku yang penting yang menceritakan tentang hal ini, kematian, kebangkitan, keilahian Yesus dan sebagainya. Beberapa di antaranya adalah buku daripada Josh McDowell yang berjudul Apologetika. Ini bukunya, ya. Apologetika, volume yang pertama, ini terbitan daripada Gandum Mas. Ini banyak informasi yang mencatat tentang kematian lalu kebangkitan Kristus yang ditinjau dari aspek historisnya seperti apa. Lalu buku yang bagus juga sudah bisa miliki, ini buku, ya, buku daripada Gary Habermas dan Michael Licona, The Case for the Resurrection of Jesus. Sudah diterjemahkan oleh Perkantas ini, ya, oleh Perkantas, dengan judul Kebangkitan Yesus dalam Gugatan, Bagaimana Menghadapinya. Ini dua buku yang saya rekomendasikan kepada Anda untuk mempelajari fakta sejarah tentang kebangkitan Yesus. Tentu saja kita bisa langsung merujuk kepada buku-buku primer yang sumber pertama dari versi Inggris dan sebagainya, tapi kita bersyukur ada buku-buku yang sudah diterjemahkan dalam versi Indonesia sehingga kita bisa mengerti dengan baik
sesuai dengan bahasa kita. Nah, di dalam buku-buku yang saya tunjukkan tadi ada beberapa bukti sejarah yang mencatat tentang peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Yang pertama, Clemens. Clemens ini adalah seorang uskup di Roma, kira-kira 30-100 Masehi. Dan di dalam buku ini ya, buku daripada Licona dan temannya ini, di sana dikatakan agaknya Clemens yang disebut oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 3, meski ini tak dapat dipastikan. Ya. Clemens yang dari uskup Roma ini. Kita memiliki surat yang kita ketahui ditulis oleh Clemens kepada jemaat di Korintus sekitar tahun 95. Clemens menuliskan, karena itu setelah menerima petunjuk-petunjuk dan kepastian penuh yang disebabkan oleh kebangkitan Yesus dan dengan keyakinan akan firman Allah, mereka pergi dengan kepastian Roh Kudus memberitakan Injil tentang kerajaan Allah yang akan datang. Jadi ini Clemens dari Roma, seorang pemimpin ya, uskup di sana, juga menjelaskan tentang kebangkitan Yesus. Jelas sekali ya. Saudara bisa baca dalam buku ini di halaman yang ke-45. Atau buku ini juga merujuk pernyataan yang mereka tulis itu di dalam 1 Clemens 42.23 itu ya, saudara bisa baca di sana juga. Yang kedua, Ignatius. Jadi kan bapak-bapak kita bicara tentang bapak-bapak gereja ya. Ada Clemens, lalu yang kedua adalah Ignatius. Hidup 50-115 Masehi kira-kira. Nah, si Ignatius ini adalah uskup Antioquia. Dan menurut apa yang saya baca, dia adalah murid daripada Yohanes ataupun terkait dengan Yohanes ya. Dia berkata bahwa dia disalibkan, maksudnya Yesus disalibkan dan wafat di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia benar-benar dan bukan hanya tampaknya saja disalibkan dan wafat, disaksikan oleh makhluk-makhluk surga di bumi dan di bawah bumi. Nah, jadi wafatnya Yesus itu bahkan disaksikan oleh makhluk-makhluk surga, bumi dan di bawah bumi. Ini sebuah penekanan, maksudnya sebuah gaya bahasa yang menekankan kepastian daripada peristiwa kematian Yesus. Kemudian dia mengatakan lagi, dia juga bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dia dijatuhi hukuman mati, benar-benar disalibkan, bukan hanya tampaknya, bukan hanya dalam hayalan, bukan oleh tipuan, dia benar-benar wafat dan dimaukankan dan bangkit dari antara orang mati. Ignatius pun yang hidup di abad-abad awal itu, sampai abad kedua juga mengakui kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Itu ada di bukunya Josh McDowell, Apologetika ini, volume pertama, halaman 287 sampai 288. Saudara bisa baca juga dalam buku catatan tulisan Pak Ignatius Epistle to Trallians. Itu ada di dalam terdapat di Ante Nicene Christian Library, Translation of the Writings of the Fathers, Alexander Roberts and James Donaldson, ya, volume yang pertama. Lalu yang ketiga ada uskup yang lain yang bernama Polikarpus. Polikarpus juga ini dikenal ada kaitannya dengan Rasul Yohanes. Ada yang mengatakan murid Yohanes mati sebagai martir di Smyrna sekitar tahun 160 dan pada usia 86 tahun. Dijelaskan di dalam buku Licona seperti ini ya. Kira-kira tahun 110 si Polikarpus ini menulis surat kepada jemaat di Filipi mengenai kebenaran dan ketabahan yang disaksikan dalam hidup beberapa orang, termasuk Paulus dan para rasul lainnya. Tentang mereka ia berkata, sebab mereka tidak mencintai zaman ini, melainkan Dia yang mati untuk kepentingan kita dan dibangkitkan oleh Allah demi kita. Ya kan? Dibangkitkan oleh Allah demi kita. Faktanya Polikarpus menyebut kebangkitan Yesus 5 kali dalam surat kepada jemaat di Filipi. Itu ada di buku ini ya, di bukunya Michael Licona, halaman yang ke-46. Jadi para bapak-bapak gereja ternyata mencatat peristiwa kebangkitan Yesus, baik Clemens, kemudian Ignatius, lalu Polikarpus. Dan mereka ini orang-orang yang hidup sangat dekat dengan peristiwa kebangkitan Yesus. Ya, mereka hidup di abad yang pertama dan yang kedua.
dan mereka adalah orang-orang yang terutama Ignatius dan Polikarpus itu terkait langsung dengan Rasul Yohanes. Mereka adalah murid daripada Rasul Yohanes dan sudah tentu pasti apa yang mereka saksikan benar, ya kan? Ini benar. Ini kesaksian daripada bapak-bapak gereja. Nah, makanya Profesor Sparrow Simpson, seorang yang terkenal juga, dia berkata terkait dengan Polikarpus, dia mengatakan dalam surat Polikarpus pada jemaat di Filipi sekitar tahun 110 Masehi, penulis berbicara tentang Tuhan kita Yesus Kristus yang setelah menderita sampai wafat bagi dosa-dosa kita dibangkitkan oleh Allah. Oke, dibangkitkan oleh Allah. Setelah terlepas dari penderitaan maut, dia berkata bahwa Allah membangkitkan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati dan memuliakan serta mendudukkan dia di sebelah kanan tahtanya. Kepadanya lah sujud segala sesuatu di atas bumi dan di dalam surga. Yesus yang sudah bangkit akan datang sebagai hakim atas orang hidup dan orang mati, dan dia yang membangkitkannya dan orang mati akan membangkitkan kita juga kalau kita melakukan kehendaknya dan mentaati perintah-perintahnya. Ini di bukunya Josh McDowell, Apologetika, halaman 302. Nah, saudara perhatikan di sini ada kata-kata dibangkitkan. Allah membangkitkan Yesus ya dari antara orang mati. Yesus dibangkitkan oleh Allah. Allah membangkitkan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu terlihat juga di dalam pernyataan oleh Polikarpus. Dia mengatakan Yesus itu dibangkitkan oleh Allah, ya kan? Ini pernyataannya Polikarpus. Nah, menarik kalau di sini kita kan sedang ada di dalam polemik tentang apakah Yesus itu bangkit aktif atau pasif atau keduanya. Nah, itu adalah isu yang sedang dipergumulkan hari-hari ini, beberapa minggu ini, dan menarik karena Polikarpus mencatat kebangkitan yang pasif daripada Yesus, di mana dikatakan Yesus dibangkitkan, Allah membangkitkan dia. Nah, tapi kalau kita melihat daripada tulisan daripada Ignatius ya, kalau tadi Polikarpus pasif, Yesus bangkit pasif, dibangkitkan. Tapi kalau Ignatius menariknya, dia mengatakan apa? Dia juga bangkit kembali pada hari yang ketiga, ya kan? Ignatius juga berkata Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Jadi dia tidak mengatakan dibangkitkan oleh Allah, tapi dikatakan Yesus bangkit dari orang mati. Kelihatannya ini bentuk yang aktif, Yesus bangkit sendiri. Jadi baik aktif maupun pasif itu dinyatakan oleh bapak-bapak gereja, Ignatius maupun Polikarpus. Jadi kita harus menerima keduanya, jangan cuma mengambil salah satu bagian saja. Nah, kemudian selain bapak-bapak gereja, tentu saja kan orang mengatakan, oh sudah kalau begitu kan itu kan kesaksian para bapak gereja, orang-orang yang bisa dikatakan orang Kristen juga, ya kan? Jelas saja mereka membela Yesus, ya kan? Kebangkitan Yesus, kematian Yesus mereka jelas bela. Ya, itu padahal itu cuma bohong saja, itu tidak benar. Nah, kita bisa mengajukan Yosefus misalnya. Yosefus ini adalah orang non-Kristen yang tidak seakidah, tidak seagama, tidak seiman dengan orang Kristen. Yosefus ya, tapi dia hidup di abad yang pertama yang sangat dekat setelah Yesus mati. Beberapa tahun kemudian Yosefus lahir ya. Dan di dalam Antiquities 18.3 dikatakan seperti ini ya. Demikianlah kira-kira pada waktu inilah Yesus, seorang manusia bijaksana, kalau boleh menyebutnya seorang manusia. Nah, jadi Yosefus memang mencatat peristiwa sejarah ini, tapi dia sambil menyindir, mengejek ya, karena dia orang non-Kristen. Dia sambil ngejek mengatakan, kalau boleh menyebutnya seorang manusia, maksudnya Yesus itu ya, dia adalah manusia bijaksana katanya. Bagian awal si Yosefus memuji, tapi kemudian kalimat selanjutnya mengatakan apa? Kalau boleh menyebutnya seorang manusia. Nah, ini sebuah ejekan dari Yosefus karena dia memang non-Kristen, tidak percaya Yesus. Kemudian dia melanjutkan begini, karena dia adalah seorang pelaku pekerjaan yang luar biasa, seorang guru yang mengajarkan kebenaran sedemikian rupa sehingga orang menerimanya dengan sukacita. Dia menarik banyak orang Yahudi kepadanya dan juga banyak orang Yunani. Orang ini adalah Kristus, dan ketika Paulus telah menyuruh menyalibkan dia oleh karena dakwaan para pemimpin di antara kita, mereka yang sejak semula telah mengasihinya tidak meninggalkan dia, karena dia menampakkan diri dalam keadaan hidup kepada mereka pada hari yang ketiga. Jadi Yosefus juga bicara tentang kebangkitan Yesus. Kalau sebelumnya dia mengatakan Pilatus telah menyuruh menyalibkan dia, berarti Yesus disalib dan tentu saja mati. Kalau tidak mati, bagaimana dia bisa menampakkan diri dalam keadaan hidup? Jadi Yesus disalib dan mati. Tapi Yosefus berkata bahwa
Dia menampakkan diri dalam keadaan hidup kepada mereka pada hari yang ketiga. Itulah yang dinarasikan oleh kitab suci bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit, bukan? Dan kemudian si Yosefus berkata, dia menampakkan diri hidup pada hari yang ketiga. Padahal sebelumnya dia mengatakan Yesus disalib, ya kan, mengalami kematian. Nah, itu ada di buku Apologetika McDowell, halaman yang ke-289. Nah, memang ada yang meragukan pernyataan Yosefus ini. Ada orang-orang yang meragukan, tetapi Michael Green dalam Man Alive menjelaskan bahwa pernyataan Yosefus itu juga terdapat di dalam naskah Yosefus yang dipakai oleh Eusebius dalam abad keempat. Eusebius ternyata menggunakan naskah Yosefus itu, dan kalimat itu ada juga diulang kembali dalam edisi Loeb terbaru dari karya-karyanya. Jadi tidak benar orang-orang yang meragukan pernyataan Yosefus itu adalah benar-benar pernyataan Yosefus. Tidak perlu diragukan. Bahkan Yosefus ini adalah seorang apa? Dia adalah orang Yahudi seperti saya katakan tadi. Dia non-Kristen, bukan orang Kristen. Seorang yang tidak bersimpati kepada orang-orang Kristen. Kenapa? Karena Yosefus, sekali lagi, dia adalah orang Yahudi yang menulis untuk menyenangkan orang Roma. Dan kisah ini tentu tidak akan menyenangkan mereka sedikit pun. Dia pasti tidak akan menuliskannya kalau itu tidak benar-benar terjadi. Dan faktanya Yosefus menuliskan itu membuktikan bahwa itulah sesuatu yang terjadi. Ya, sesuatu yang betul-betul terjadi. Nah, jadi selain para bapak-bapak gereja, ternyata ada juga orang-orang di luar Kristen juga yang percaya menuliskan sejarah kebangkitan Yesus. Dia adalah Yosefus. Oke? Makanya Profesor Bernard Ram berkata begini, baik dalam sejarah gereja maupun sejarah kepercayaan kebangkitan telah ditegaskan sejak awal. Kebangkitan telah ditegaskan sejak awal. Ya, disebutkan dalam karya Clemens dari Roma, Epistle to the Corinthians 95 Masehi, dan itu adalah dokumen tertua dalam sejarah gereja, dan terus disebut-sebut di sepanjang zaman para bapak gereja, yang muncul dalam berbagai bentuk kredo para rasul dan tidak pernah dibantah. Itu dalam buku McDowell Apologetika ya, halaman 301. Jadi bahwa peristiwa kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah yang dibicarakan terus-menerus, turun-temurun dari abad awal, kedua, dan ketiga, seterusnya. Sampai dimulai dari bapak-bapak gereja, para sejarawan yang sejarawan Yahudi yang non-Kristen juga mencatatnya. Bahkan itu dimasukkan dalam pengakuan iman, kredo-kredo, rasuli, pengakuan iman rasuli dan sebagainya, tidak pernah dibantah. Tidak pernah dibantah ya. Tidak pernah dibantah. Tapi lalu mengapa? Mulai abad yang ke-7 misalnya, ada sebuah buku yang mencatat Yesus tidak mati di salib. Ya, apalagi bangkit, tentu saja tidak. Ya kan? Itu baru dicatat berabad-abad kemudian, sekitar abad ke-6 atau ke-7 baru muncul. Ya, baru muncul. Ini kan sebuah keanehan, bukan? Dan itu diteruskan oleh si yang namanya Yohanes Rahmat yang juga menolak peristiwa kebangkitan Yesus. Dia mengatakan sebagai metafora. Nah, saudara sekalian, bapak-bapak gereja, sekali lagi saya katakan, itu adalah orang yang dekat dengan peristiwa tersebut, termasuk para sejarawan top seperti Yosefus yang saya katakan tadi, yang non-Kristen tadi. Mereka semua mempercayai peristiwa penting ini, peristiwa bersejarah ini. Bagaimana dengan saudara? Apakah sudah percaya atau tidak? Nah, kebangkitan itu adalah suatu peristiwa yang agung. Saya sudah sering ulang-ulang ini bahwa Rasul Paulus menegaskan itu, bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah suatu yang sangat penting. Istilah Yunani digunakan untuk kata sangat penting adalah protois. Protois itu adalah apa? Lain menerjemahkan sebagai sangat penting, tapi juga adalah yang terpenting atau bisa juga yang terutama. Kematian kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang sangat penting, yang terutama, yang terpenting. Terpenting. Itu sebab ketika polemik apakah Yesus bangkit aktif pasif atau keduanya muncul, ya kan? Saya kemudian langsung meresponi itu, saya dan kawan-kawan meresponi itu. Kenapa kami meresponi? Karena itu suatu hal yang sangat penting. Itu termasuk dalam doktrin yang fundamental dalam iman Kristen, dan karena itu saya akan tanggapi itu terus sampai kapanpun juga.
Kalau mau mempersoalkan aktif pasifnya kebangkitan Yesus, mana kita persoalkan terus. Bahkan sampai kepada akhir zaman, sampai Maranatha. Kalaupun Tuhan Yesus mengizinkan saya untuk hadir, menyaksikan kedatangan Yesus kali kedua, maka saya akan terus persoalkan peristiwa kebangkitan Yesus ini. Kenapa? Karena itu penting. Ya, itu penting. Itu sangat penting menurut Rasul Paulus. Nah, karena ini adalah doktrin yang fundamental, lalu sekarang bagaimana tanggapan Anda? Tanggapan saudara? Saya tidak hanya berbicara tentang orang-orang yang dalam kekristenan yang mungkin menolak hal tersebut, tapi juga bagaimana dengan saudara yang non-Kristen di luar agama Kristen, tanggapanmu itu seperti apa? Kebangkitan Yesus bukan hanya dicatat dalam kitab suci kami yang adalah firman Tuhan, tapi juga dicatat di dalam sejarah. Ada data sejarahnya, kita bisa mengakses itu dengan mudah dan gampang. Lalu bagaimana tanggapan saudara tentang hal itu? Ini suatu pertanyaan penting karena jawaban Anda terhadap pertanyaan ini akan menentukan hidup dan mati saudara. Hidup dan matimu itu ada di dalam jawaban Anda. Kalau Anda mengatakan, ya saya percaya, puji Tuhan, Anda akan diselamatkan. Tapi kalau mengatakan, tidak, saya tidak percaya tentang kebangkitan Yesus, nah silakan tunggu nanti waktunya, nanti waktu Yesus datang kali kedua, atau kalau engkau sudah mati, lalu nanti menantikan Yesus datang kali kedua, dan saudara merasakan kenapa kok ini tiba-tiba kok mendadak panas ya. Saya kok berada di tempat yang panas sekali. Aduh, tersiksa sekali saya di tempat ini. Itu sudah terlambat. Kenapa? Karena Anda tidak mau percaya baik kematian maupun kebangkitan Yesus. Nah, karena itu sekarang sebelum Anda ada di tempat penghukuman yang kekal semacam demikian, sekaranglah waktunya cepat-cepat untuk percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Karena kalau engkau mengatakan yes pada kedua hal itu, engkau akan diselamatkan. Oke? Engkau akan diselamatkan. Berbahagialah saudara yang sudah membuka hatimu untuk menerima peristiwa sejarah yang tidak bisa terbantahkan ini, yang diceritakan turun-temurun mulai dari abad awal sampai seterusnya, sampai sekarang, dan tidak ada orang yang bisa membantah itu. Baik dari sisi kitab suci adalah firman Tuhan maupun dari aspek sejarah. Oke? Tuhan memberkati saudara.